Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan, kesempatan, dan berkat yang Kau berikan di sepanjang hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini akan memimpin, mengajari kami sehingga kami tahu dan berhikmat di dalam Tuhan melakukan pekerjaan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Senin 30 Desember 2024 tertulis di dalam Yesaya 54 ayat 7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Allah mengasihi semua manusia dan kasih-Nya tetap dan sempurna. Hal itulah yang ditekankan oleh Nabi Yesaya kepada orang Yehuda yang sedang berputus asa atas keterbuangannya di Babel. Dalam keputusasaan mereka, maka mereka merindukan kelepasan agar mereka bisa kembali ke negeri mereka. Mereka bercermin atas pengalaman hidup bahwa mereka tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri dari penjajahan itu. Oleh sebab itu, mereka seolah-olah tidak punya harapan lagi. Allah yang setia dan kasih-Nya yang melihat dan mendengar pergumulan umat-Nya itu. Oleh sebab itu, Allah berfirman, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Keterbuangan mereka bukan karena kehebatan bangsa Babel. Keterbuangan itu adalah hukuman Allah oleh karena kasih-Nya agar mereka kembali kepada Allah, supaya hidup mereka dipulihkan, supaya bangsa ini mengenal ketika mereka tidak bersama-sama dengan Allah atau Allah menjadi pemimpin mereka, mereka mengalami penderitaan. Demikian jugalah hidup kita. Kesulitan ataupun penderitaan yang bisa saja terjadi akibat keberdosaan kita, ketidaksetiaan kita, atau ketidaktaatan kita. Namun kita harus sungguh yakin jikalau Tuhan menghukum kita akibat dosa, artinya Allah mau supaya kita kembali kepadanya, supaya Allah disembah dan kita mengenal Allah kita sebagai juru selamat atau yang memberkati hidup kita. Allah tidak menginginkan kematian orang fasik. Allah tidak rela hidup kita terus dikuasai oleh dosa. Untuk itu berulang kali dengan berbagai cara Allah mengingatkan kita atas kasih-Nya, baik melalui nabi-nabi, para rasul, bahkan sebagai puncaknya dengan kehadiran putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk keselamatan bagi hidup kita. Kasih Tuhan itu tetap tidak pernah berubah. Untuk itu berilah hidup kita untuk senantiasa diperbaharui oleh Tuhan dengan caranya sendiri. Sebab itu saudara-saudara kekasih, Allah dengan sesaat akan meninggalkan hidup kita ketika kita tidak setia kepada Tuhan. Tetapi bukan Allah membuang hidup kita atau tidak memakai hidup kita, atau Allah hanya menghukum hidup manusia. Tetapi ketika Allah melihat pada suatu saat seperti yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel, maka Allah bertindak untuk menyelamatkan bangsa itu. Hidup kita juga sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih anugerah yang besar melalui Yesus Kristus. Mari kita menghargai akan kasih Tuhan itu yang luar biasa untuk tetap hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau adalah sumber kasih keselamatan bagi hidup kami. Biar kami sungguh-sungguh peka terhadap seluruh apa yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi berikanlah kami roh untuk dapat memahami bahwa kasih Tuhan
adalah tetap kekal untuk selama-lamanya. Amin.